Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Karma Fridausi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang ditulis oleh Habirson dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Proses Perspektif on Organizational Value, a Qualitative Meta-Analysis. Pada dasarnya, artikel ini akan membahas mengenai apa saja yang menjadi penyebab kegagalan organisasi, dan di sini peneliti menggunakan meta-analisis kualitatif. Mengapa meta-analisis kualitatif digunakan? Karena ini merupakan salah satu metode penelitian eksploratif dan abduktif yang dapat membantu peneliti dalam mensintesis data empiris kualitatif primer dari studi kasus yang telah dikumpulkan sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Bagian pertama di sini adalah rumusan masalah penelitian. Ada 3 rumusan masalah yang diajukan. Yang pertama adalah masih adanya ketidakjelasan pada model proses dalam menjelaskan keterkaitan dan mekanisme yang mendasari proses kegagalan organisasi seperti yang terungkap. Mengapa demikian? Karena model proses sebelumnya itu menangkap kegagalan dalam satu model tunggal saja. Lalu yang kedua, adanya perdebatan antar peneliti mengenai model proses yang mungkin sangat cocok untuk mengatasi dikotomi eksternal internal. Karena di sini model proses dinilai mampu menangkap fenomena kejadian kegagalan organisasi itu berdasarkan urutan waktu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah batasan dalam generalisasi dan dukungan empiris. Kenapa? Karena penelitian sebelumnya hanya berdasarkan kasus kecil atau mengadopsi pendekatan konseptual murni. Sekarang kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu mengenai teori-teori yang dikumpulkan oleh peneliti setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu. Jadi, terdapat 9 teori yang digunakan pada penelitian-penelitian yang terkait dengan kegagalan organisasi. Dari 9 teori ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan dilihat dari eksternal dan juga dari internal. Contohnya saja, untuk teori yang kedua ini merupakan teori yang menggambarkan faktor eksternal, yaitu population ecology theory. Teori ini mengatakan bahwa kegagalan organisasi adalah hasil dari proses seleksi di mana lingkungan eksternal memilih organisasi-organisasi yang tidak layak dalam hal kondisi lingkungannya. Lalu untuk yang selanjutnya, teori yang menjelaskan berdasarkan internalnya, yaitu contohnya di nomor 7, upper echelon theory. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kegagalan berasal dari kesalahan persepsi manajerial terhadap rangsangan lingkungan dan organisasi yang mengarahkan ke pilihan strategis yang tidak efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang berikutnya. Jadi di bagian ini kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Jadi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah metode pencarian data yang digunakan. Lalu yang kedua kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan oleh si peneliti. Kita akan bahas terlebih dahulu di bagian metode pencariannya. Jadi di sini ada 3 langkah. Yang pertama, yaitu melakukan pencarian kata kunci di database dan mesin pencarian. Nah, yang digunakan di sini adalah ISI Web of Knowledge, ada Case Center, dan juga Harvard Business School. Dengan tipe Boolean search, di mana tipe Boolean search ini peneliti itu dapat memasukkan beberapa kata kunci yang sesuai untuk mencari artikel yang dibutuhkan. Kata kunci yang digunakan di sini ada beberapa. Yang pertama contohnya seperti organizational value, lalu corporate value, organizational downfall, dan lain sebagainya. Dari tahapan yang pertama ini dihasilkan 72 studi kasus. Lalu yang kedua, metode pencariannya yaitu adalah meninjau daftar referensi pada makalah yang relevan di bidang kegagalan organisasi, dan dari sini dihasilkan 27 studi kasus. Untuk yang metode pencarian ketiga, di sini peneliti menggunakan Google Scholar untuk mencari studi kasus tambahan dalam buku yang diterbitkan. Nah, dari metode yang ketiga ini ditemukan 18 kasus tambahan. Oleh karena itu, berdasarkan metode pencariannya, di sini peneliti menemukan 117 studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Lalu yang kedua, teknik pengumpulan datanya adalah kriteria inklusi dan eksklusi, di mana pada tahap ini peneliti ingin mengekstraksi lagi atau mempersempit studi kasus yang telah mereka dapatkan agar data yang diolah itu menjadi lebih relevan. Jadi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hanya menyertakan studi kasus yang sesuai dengan definisi peneliti tentang kegagalan organisasi. Jadi di sini kegagalan organisasi itu dijelaskan oleh peneliti sebagai 5 hal. Yang pertama yaitu adalah dissolution, lalu yang kedua legal status of bankruptcy, yang ketiga kode kebangkrutan Amerika Serikat pada kejadian chapter 11, yang keempat keluar dari pasar, dan yang kelima bailout pemerintah. Langkah selanjutnya yaitu adalah memeriksa setiap kasus untuk kriteria kualitas seperti ruang lingkup, kelengkapan, dan kredibilitas. Jadi pada langkah ini masih dibagi lagi menjadi 3 tahap seperti yang saya merah-merahin di sini. Yang pertama itu hanya memasukkan kasus-kasus dengan uraian terperinci. Mengapa di sini dilakukan untuk memahami suatu kasus dalam latar belakang sejarahnya, sehingga di sini dapat membantu penulis untuk mengkode aspek konstekstual yang memadai dan dari proses kegagalan organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua, di sini adalah hanya menyatakan kasus yang memberikan akun multilevel komprehensif. Mengapa? Karena mekanisme ini dapat saja terjadi lintas level analisis. Oleh karena itu, di sini menggunakan multilevel komprehensif. Lalu yang ketiga, hanya memasukkan studi kasus resmi. Mengapa? Karena di sini peneliti itu membuang publikasi yang berpotensi bias untuk meningkatkan kekuatan ilmiah dari penelitian ini. Lalu, yang terakhir di sini peneliti mengecualikan kasus yang sangat sugestif dan kurang faktual. Oleh karena itu, total kasus yang akan digunakan sebagai atau dalam analisis datanya yaitu sebanyak 43 kasus. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis data. Sekarang kita masuk kepada bagian analisis data. Nah, di sini peneliti menggunakan abductive reasoning. Abductive reasoning ini didasarkan pada interaksi antara kerangka teoritis sebagai latar belakang interpretatif untuk analisis, untuk data studi kasus yang digunakan dalam penelitian, dan juga teori-teori yang telah muncul. Nah, abductive reasoning ini digunakan dengan bantuan atlas.ti. Nah, di sini juga terdapat 7 tahapan dalam melakukan analisis data yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk tahap yang pertama, di sini peneliti mengembangkan skema pengkodean deduktif. Nah, skema pengkodean deduktif ini digunakan dengan mengidentifikasi teori dominan sebagai latar belakang interpretatif. Teori-teori tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa terdapat 9 teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Nah, dari teori-teori tersebut disaring konsep-konsep penjelas utamanya untuk mengembangkan informasi secara teoritis yang dikembangkan secara deduktif. Mengapa deduktif? Karena skema pengkodean deduktif ini dapat memberikan peneliti kemungkinan untuk memproses pengkodean selanjutnya. Lalu untuk langkah yang kedua, yaitu melakukan analisis dalam kasus atau melakukan built-in case analysis dengan mengkode studi kasus terpisah secara line by line manner. Nah, pengkodean ini membandingkan, menguji, mengkonseptualisasi, dan mengkategorisasikan data. Nah, di sini ada 2 pendekatan pengkodean yang digunakan. Selain deduktif, juga dalam tahapan yang kedua ini, peneliti menggunakan pengkodean induktif. Dari pengkodean tersebut dihasilkan 289 first order concept yang dibagi dalam 114 deduktif dan juga 175 induktif kode. Untuk langkah yang ketiga, yaitu adalah menggunakan pengkodean aksial. Nah, pada langkah yang ketiga ini,
penggunaan axial coding atau pengkodean aksial itu digunakan untuk menghasilkan kategori di antara konsep first order. Nah, konsep first order yang digunakan itu seperti new market entrance, lalu ada radical innovation, ada juga change in consumer preference, dan lain sebagainya. Lalu untuk langkah yang keempat, di sini peneliti membedakan hubungan searah dan timbal balik. Nah, searah ini dapat disebut dengan unidirectional, lalu timbal balik ini dapat disebut sebagai reciprocal. Untuk yang searah itu dijelaskan sebagai hubungan kode secara kronologis dan dengan demikian membuat jalannya peristiwa yang koheren dalam kasus kegagalan. Sedangkan hubungan timbal balik itu masih dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hubungan konvergen dan juga hubungan divergen. Lalu untuk yang kelima, yaitu adalah secara visual memetakan setiap kasus kegagalan organisasi. Nah, pada tahap ini dapat membantu peneliti dalam memberikan gambaran secara bersamaan atau di sini bisa menampilkan interaksi yang terjadi dan melintas di berbagai tingkat analisis. Lalu yang keenam, tahap yang keenam yaitu adalah melakukan analisis lintas kasus. Nah, digunakan untuk mengidentifikasi tema, imperatif, atau juga logika yang ada dalam analisis data. Pada langkah ini, melibatkan proses abstraksi, idealisasi, dan klasifikasi. Kemudian mengklasterkan 4 grup yang nantinya menjadi pemicu dari kegagalan organisasi itu sendiri. Yang pertama ada imperialis, ada laggard, violent, dan juga politicize. Tahap yang terakhir yaitu adalah memeriksa mekanisme yang mendasari proses kegagalan organisasi. Nah, di sini berdasarkan analisis converging dan diverging relationship. Pada tahap yang ketujuh ini, peneliti menemukan 10 dimensi agregat yang mewakili mekanisme dari keempat klaster yang sudah dilakukan atau sudah dijelaskan tadi saya di bagian ke-6. Lalu di sini untuk memastikan kualitas dari data analisis, maka peneliti melakukan 5 tahapan. Sebelumnya saya meminta maaf karena tulisannya ini ketutupan oleh video saya. Tapi akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu dengan menggunakan beberapa studi kasus dan memberikan alasan untuk pemilihan kasus-kasus tersebut. Lalu yang kedua yaitu di sini peneliti menggunakan basis data komputer, dalam hal ini atlas.ti, dan protokol melakukan analisis kasus. Jadi dijelaskan protokol melakukan analisis kasusnya seperti apa. Lalu yang ketiga di sini menguji kelayakan intersubjektif dalam tim peneliti. Lalu yang keempat menggunakan berbagai bentuk triangulasi, dan yang terakhir untuk memastikan kualitas datanya menggunakan debriefing dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Untuk bahasan selanjutnya kita akan masuk ke next slide. Jadi di bagian ini kita akan membahas mengenai penyajian data, yaitu adalah tabel-tabel dan juga gambar-gambar yang disajikan oleh peneliti dalam artikel. Totalnya terdapat 3 tabel yang disajikan dan juga 9 gambar yang disajikan. Sebagai contoh yang terlihat di layar, ini merupakan salah satu contoh dari tabel yang disajikan, yaitu membahas atau menampilkan mengenai hasil frekuensi dan kepadatan kode dominan yang mencerminkan tema inti dari setiap kelompok kasus. Judulnya ada di bagian atas ini yang saya merah-merahkan. Lalu dari sini kita bisa mengetahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan organisasi berdasarkan hasil dari meta-analisisnya ada 4, yaitu imperialis, laggard, violent, dan juga politis. Nah, dari sini kita juga bisa melihat mengenai kode-kode yang dominan yang mencerminkan masing-masing dari faktor-faktor itu. Contohnya, untuk yang mencerminkan imperialis ini yang paling dominan adalah passive acquiescence di sini. Dan juga peneliti menuliskan note di bawah untuk menjelaskan apa saja penjelasan yang ada di dalam tabel. Penyajian data selanjutnya yaitu adalah gambar seperti yang saya tampilkan di layar. Di sini peneliti menyajikan
untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembaca mengenai struktur konsep yang dikembangkan. Contohnya yaitu adalah pola dasar yang membentuk villain. Nah, di sini peneliti menggunakan yang pertama dilakukan adalah first order concept. Jadi konsep-konsep yang ada di dalam artikel-artikel terdahulu dikelompokkan, ditulis satu persatu. Lalu diringkas lagi menjadi second order themes, jadi dari konsep menuju ke tema. Dan yang terakhir adalah exploratory mechanism. Sebelumnya saya mohon maaf karena tulisan juga sedikit kekecilan, jadi tidak bisa terbaca dengan jelas. Tapi pada dasarnya, mengapa peneliti menampilkan tabel dan gambar adalah untuk menarik perhatian pembaca dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini. Di slide terakhir ini kita akan membahas mengenai komentar metode dan analisis data yang saya berikan untuk artikel ini. Yang pertama adalah kekuatan, dibagi menjadi 4 poin, adalah desain penelitian yang dipilih meta-analisis kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa meta-analisis kualitatif ini mampu membantu peneliti dalam mensintesis data kualitatif yang ditemukan dari studi kasus pada penelitian sebelumnya. Lalu yang kedua adalah kasus yang dianalisis hanya yang bersifat faktual dan tidak subjektif, yang sudah dijelaskan oleh peneliti dalam artikelnya. Dan yang ketiga, data merefleksikan industri, tipe perusahaan, dan negara yang berbeda. Ini bisa kita lihat dari tabel yang ada di artikel. Dan yang keempat, dalam memastikan kualitas analisis data, ini atau bisa disebut dengan validitasnya, menggunakan banyak metode, salah satunya adalah triangulasi. Untuk kelemahannya, ada dua, yaitu hanya menggunakan data dari artikel publikasi. Di sini masih memungkinkan terdapat kasus lain di luar dari artikel yang sudah ditemukan. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan Boolean search. Nah, mengapa ini bisa menjadi kelemahan? Karena dengan menggunakan Boolean search dalam mencari data, dapat tidak sengaja mengecualikan dokumen yang relevan. Yang terakhir adalah saran perbaikan, ada dua, yaitu dapat menggunakan sumber data yang berbeda dari di luar artikel publikasi yang digunakan dengan konteks masalah yang berbeda. Nanti bisa memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kegagalan organisasi itu sendiri. Yang terakhir adalah menggunakan filosofi meta-analisis yang berbeda. Mengapa? Pada artikel ini yang digunakan adalah realist position dari Bunge tahun 1996. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.